Hai Hai guys, guys, so today kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rute terbaik ke sekolah kami yaitu SMA Santa Ursula Jakarta. Tapi sebelum itu pepatah mengatakan nih guys, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karnata Pisilayo, absen 8 dari 10 sosial 1. Lalu teman saya, saya Vera Novita Lukito dari kelas Excel 1, absen 11. Saya Teresa Stella dari kelas Excel 1, nomor absen 34. and please enjoy! Nah, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu dong, pembahasan apa aja sih yang kita bakal bahas hari ini. Yang pertama pastinya ada pengenalan misi, lalu setelah pengenalan ada latar belakang dan tujuan sendiri dari misi ini. Yang ketiga ada tantangan misi ini. Kalau ada tantangan, pasti juga ada solusi yang ditawarkan. Lalu yang kelima ada rute pertama, lalu yang keenam ada rute kedua, dan yang terakhir adanya penutup. Jadi langsung aja, Fiona. Oke, saya akan menjelaskan tentang perkenalan misi. Nah, jadi misi kami tuh tentang beberapa orang yang sedang terjebak di tengah aksi demo. Lalu tuh kendaraan mereka tidak sengaja terkena lemparan batu dan salah satu siswi terluka serta membutuhkan tindakan segera. Nah, sehingga mereka tuh harus mencari rute menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Dan setelah itu, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka ke sekolah SMA Santa Ursula. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari misi ini. Nah, latar belakangnya apa sih guys? Yaitu pada hari Sabtu pagi nih, ada sekelompok siswi Sanur yang mengerjakan tugas kelompok di salah satu rumah anggota kelompok tersebut. Ya, sebut aja nama kelompoknya kelompok Mentari ya. Nah, setelah selesai, kelompok Mentari ini ingin kembali ke sekolah SMA Santa Ursula karena beberapa anggota mereka dijemput di sana. Tapi dalam perjalanan menuju SMA Santa Ursula, terjadilah demo besar-besaran, sehingga salah satu dari mereka ada yang terluka. Nah, maka dari itu mereka harus cepat-cepat membawa anggota tersebut ke rumah sakit terdekat agar ditangani. Selanjutnya ada misi. Stella? Jadi, tujuan dari misi ini adalah agar siswa yang terluka dapat pergi ke rumah sakit secepatnya dan mereka semua bisa sampai dengan selamat ke SMA Santa Ursula. Tantangan dari misi ini adalah kelompok siswi ini harus bisa membawa temannya yang terluka sampai ke rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan medis secepatnya dengan menemukan jalan alternatif yang cepat dan tepat guna menghindari kemacetan dan kerumunan massa. Selanjutnya, solusi. Nah, kalau ada masalah pasti ada solusinya dong. Nah, solusinya itu kami menawarkan 2 rute, namun rute yang paling efektif dan cepat untuk dapat ke rumah sakit terdekat yang kami pilih. Lalu selanjutnya ada rute. Di rute pertama, kami dimulai dari Senayan Residence, di mana itu sebagai titik awal, yaitu merupakan salah satu rumah siswi SMA Santa Ursula. Karena hari sudah siang, mereka memutuskan untuk kembali ke sekolah. Dalam perjalanan menuju sekolah, mereka melewati Jalan Patal Senayan, lalu pergi ke utara, ke Jalan Asia Afrika, lalu lurus terus ke Jalan Gerbang Pemuda. Mereka lalu mengambil Jalan Gatot Subroto, di mana ternyata sedang terjadi demo. Namun saat sedang melewati jalan tersebut, ada sekelompok massa yang menyerang mobil yang ditumpangi ketiga siswi itu tadi, dan menyebabkan salah seorang siswi terluka akibat lemparan batu itu. Siswi yang terluka memerlukan penanganan medis secepatnya. Maka kami melewati jalan KS Tubun dan pergi ke RS Pelni, yaitu rumah sakit terdekat. Setelah mendapat penanganan medis, mereka melanjutkan perjalanan menuju sekolah, melalui Jalan Jati Baru Raya, disambung dengan Jalan Tanah Abang, lalu sampai di Jalan Juanda. Akhirnya sampai ke Jalan Pos, yaitu sekolah SMA Santa Ursula, atau merupakan titik akhir. Jadi di rute kedua, sesuai dengan titik awal yang sudah kita tentukan, yaitu Senayan Residence, mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui Jalan Patal Senayan 1. Lalu sesampainya mereka di Jalan Gatot Subroto yang merupakan tempat terjadinya demo,
Tiba-tiba kendaraan mereka terkena lemparan batu sehingga menyebabkan salah satu dari mereka terluka dan harus segera mendapatkan penanganan medis. Nah, mereka tuh harus membawa siswi tersebut ke rumah sakit terdekat dengan melewati jalan Kompolri untuk menuju ke rumah sakit terdekat. Lalu mereka sampai di Siloam Hospital yang merupakan rumah sakit terdekat. Setelah siswi tersebut mendapatkan penanganan medis, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka dengan melalui Jenderal Sudirman, setelah itu naik putaran di Jalan Gatot Subroto, lalu kembali ke arah Jalan Jenderal Sudirman, lalu terus sampai patung Selamat Datang di Jalan MH Tamrin. Setelah itu melewati Jalan Medan Merdeka Barat, lalu Jalan IR Haji Juanda. Setelah itu mereka sampai di SMA Santa Ursula yang berada di Jalan Pos. Lalu, rute manakah yang kalian pilih? Jadi ini merupakan detail rute pertama, yaitu titik awal sebagai Senen Residence. Kami memilih Senen Residence sebagai titik awal karena Senen Residence merupakan rumah dari salah seorang siswi SMA Santa Ursula. Kemudian titik yang kedua merupakan Rumah Sakit Pelni. Kami memilih Rumah Sakit Pelni sebagai rumah sakit terdekat karena itu merupakan lokasi terdekat, rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian demo. Yang ketiga, yang terakhir yaitu titik akhir SMA Santa Ursula. Ini merupakan sekolah kami. Jadi dari Senen Residence menuju ke Rumah Sakit Pelni dan ke SMA Santa Ursula memerlukan waktu 27 menit dengan jarak 10,5 km. Kenapa kami lebih memilih rute pertama? Yang pertama, jauh lebih efisien dan praktis. Kami menyebut jalan ini sebagai jalan yang paling efisien dan praktis karena jarak serta waktu tempuh lebih singkat dan pendek. Lalu di rute ini, salah satu siswa terkena imbas demo, yakni terluka. Sehingga kita perlu penanganan medis secepatnya. Kelebihan memakai rute ini adalah rumah sakit searah dengan sekolah, sehingga kita tidak perlu muter-muter dan membuang waktu yang ada. Jadi rumah sakit posisinya satu arah terhadap sekolah, jadi kita tidak perlu muter, sehingga itu menghemat banyak waktu. Yang kedua, jalan lebih lancar. Dari peta, kita dapat melihat bahwa rute pertama memiliki tingkat kemacetan yang lebih minim, karena tidak melewati tengah ibu kota. Dan karena jalan yang kita lalui tidak sebesar jalan Jenderal Sudirman, yaitu merupakan jalan utama atau jalan kota. Sehingga volume kendaraan yang dilewati pun tidak sebanyak rute kedua. Oke, jadi ini detail rute kedua. Nah, yang pertama ini ada merupakan titik awal kita, itu di Senen Residence. Nah, ini ada rumah sakit terdekatnya, yaitu Siloam Hospital. Lalu ini ada titik terakhir kita, yaitu SMA Santa Ursula. Nah, jika kita menggunakan rute ini, kita tuh menempuh selama 32 menit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan mengapa kami tidak memilih rute kedua ini. Yang pertama, rute yang dilalui itu tidak efisien. Nah, kalau melewati jalan ini, setelah terkena imbas demo di Jalan Gatot Subroto, itu kan salah satu siswi yang terluka butuh bantuan segera. Kalau kita melewati rute ini, kita harus berputar setelah dari Rumah Sakit Siloam ke Jalan Sudirman, lurus terus, baru putar balik Jalan Jenderal Sudirman arah selatan. Lalu naik ke Jalan Layang Gatot Subroto. Setelah itu balik lagi ke Jalan Sudirman arah utara. Nah, hal ini tuh akan menguras waktu yang ada. Kemudian alasan kedua, banyak melalui jalan yang sering terjadi kemacetan. Selain karena kurang efektif, seperti yang kita lihat di rute ini, waktu dan jarak yang ditempuh jauh lebih meningkat. Belum lagi banyak jalanan yang macet tidak seperti rute pertama. Itulah alasan mengapa kami memilih rute pertama dibandingkan rute kedua. Nah, alasan yang ketiga, yang terakhir, itu harus berputar balik. Meskipun rute ini memiliki banyak rumah sakit yang dilewati, tetapi sebagian besar rumah sakit satu arah atau berada di arah sebaliknya, sehingga harus berputar balik. Hal ini akan membuat siswi yang terluka semakin parah lukanya jika tidak ditangani segera. Selain itu, harus putar balik. Terkadang banyak lampu merah yang lumayan lama. Nah, keselamatan siswi yang terluka semakin terancam.
Oke guys, jadi demikian presentasi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata, tolong dimaafkan dan Jangan lupa di like ya. Bye-bye! dadah! Bye.